Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Maruful Smakolbu dengan NIM 23210108. Saat ini bersama dengan kelompok 2, kami akan membawakan hasil kerja kami dalam bentuk presentasi dengan mengambil topik kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga. Sebelum kita masuk pada topik-topik yang akan kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Pertama ada saya sendiri, yaitu Marvelous Makalwu dengan NIM 23210108, Hilkia Putabuga 23210061, dan Justinus Faidiban 22210195. Topik-topik yang akan dibahas antara lain adalah rumusan latar belakang, rumusan masalah, penjelasan kasus, keterkaitan dengan undang-undang, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita masuk pada topik pertama, yaitu latar belakang. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. K3 diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, atau keputusan bersama para menteri. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan atau keselamatan dan kesehatan atau SMK3. Kita masuk pada topik berikutnya, yaitu rumusan masalah. Di sini kami mengambil contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan K3 dalam sektor kerja, penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada kasus, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, dan keterkaitan dengan undang-undang. Selanjutnya kita masuk pada topik ketiga, yaitu penjelasan kasus. Di sini, kelompok kami mengambil salah satu kasus yang pernah terjadi di pabrik semen Padang. Pada kasus ini, 4 pekerja mengalami luka bakar akibat ledakan gas di pabrik semen Padang. Pada Selasa 20 Februari 2024, ledakan gas deterjen terjadi di pabrik Indalon di PT Semen Padang, Sumatera Barat, menyebabkan 4 pekerja mengalami luka bakar. PT Semen Padang sedang menyelidiki penyebab kecelakaan industri tersebut. Humas dan Direktur Eksekutif PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, membenarkan kecelakaan itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 10. Namun Anita membantah ada ledakan besar seperti yang diberitakan. Menurut Anita, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini, fokus kami sedang menyelidiki penyebab kejadian dan perawatan korban. Sementara itu, Kabak Humas Polres Padang, PT Udzuyanti Delvina, belum bisa memberikan informasi terkait kecelakaan industri di pabrik PT Semen Padang tersebut. 4 korban kecelakaan industri dibawa ke dokter. Menurut informasi, terjadi ledakan gas di Semen Padang. 4 pasien luka bakar dirawat di rumah sakit, kata Bestari. Pak Bestari menjelaskan ada 2 pasien yang mengalami luka bakar relatif parah, yakni 20 hingga 30% atau lebih. 2 pasien lainnya mengalami luka bakar sekitar 1% atau hanya pada ujung tangan. Ruang perawatan juga cukup untuk merawat pasien luka bakar. Anita menambahkan, PT Semen Padang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Kejadian ini akan kami jadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, ujarnya. Selanjutnya, topik keterkaitan undang-undang. Dalam pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal terselenggara upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan dan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini PT Semen Padang telah melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan semestinya, yaitu memberikan pertolongan dan perlindungan berupa memberikan perawatan di Rumah Sakit Umum Padang
Dr. Andes M. Djamil, meskipun penyebab kecelakaan tersebut masih diselidiki, namun pihak PT telah melaksanakan tindak pertolongan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Kesimpulannya, berdasarkan kasus yang dibahas dan tindakan yang dilakukan, PT Semen Padang telah dengan baik melaksanakan ketiga, walaupun penyebab terjadinya kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun, tindakan yang dilakukan oleh PT Semen Padang patut diberi nilai plus karena dengan aktif bertindak dalam penegakan korban kecelakaan kerja tersebut serta menjadikan kecelakaan tersebut sebagai pelajaran untuk masa mendatang. Sekian video kami dari kelompok 2. Terima kasih.